Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Setelah kemarin kita berbincang dengan Pak Toto mengenai simpanan yang ada di BMT Insan Mandiri itu untuk siapa dan bagaimana. Sekarang kita akan sedikit membahas mengenai pembiayaan yang ada di BMT Insan Mandiri. Dan kebetulan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan dua tamu istimewa kita. Di sini ada Bapak Toto Sukamto selaku ketua dan juga Bapak Roma Tonarispa selaku manajer di cabang sini di Gemolong seperti itu. Oke, sebelumnya selamat pagi Bapak-bapak semua. Selamat pagi Mas, sehat selalu. Gimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Iya, Bang Roma gimana? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa sehat atau luar biasa semangat? Luar biasa semangat. Alhamdulillah semangat. Oke. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pembiayaan yang ada di BMT Insan Mandiri. Jadi produk pembiayaan di BMT Insan Mandiri itu ada apa saja? Nanti akan kita bahas, kita kulik sedikit bersama beliau-beliau yang hebat-hebat ini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke produk pembiayaan bisa diberikan gambaran secara global dulu, mungkin Pak Toto atau Pak Roma mengenai geliat semangat atau lesu mengenai produk pembiayaan kita saat ini. Baik, mungkin saya mengawali, nanti Bang Roma teknis ya. Jadi begini, pembiayaan ini adalah ruh inti daripada BMT Insan Mandiri, karena di sini ada konsep Baitul Mal dan tampilnya. Jadi pembiayaan kalau di konven namanya simpan pinjam ya, kalau kita lebih banyak pembiayaan dengan akad yang ada. Kemudian geliatnya apa? Geliatnya kita ingin mengembangkan UMKM bangkit, usaha menengah kecil mikro yang bangkit dari apa? Bangkit melawan krisis, katanya isunya mungkin tahun ini dan tahun depan krisis. Bangkit mengalami dari kesulitan, bangkit dari kendala. Salah satu stimulannya itu adalah dana. Nah, makanya tentunya dana yang produktif, bukan dana yang untuk konsumtif. Maka lahirlah pembiayaan tersebut. Begitu. Lah teknisnya kayak apa? Nanti Bang Roma biar menjelaskan. Nah, utang atau pembiayaan di sini itu kayak apa konsepnya? Apa pakai surat nikah? Apa gitu misalnya. Nah, oke, monggo kepada Bapak Roma mungkin bisa disampaikan produk pembiayaan yang ada di kita itu sebetulnya apa saja itu. Kalau kita coba amati di brosur kita kan ada cukup banyak juga produk-produk pembiayaan kita gitu ya. Mungkin bisa Pak Roma bisa memberikan sedikit penjelasan untuk nanti ya teman-teman yang di luar sana mungkin biar ada gambaran, oh saya butuh apa, butuh talangan biaya dan lain sebagainya. Nanti kita bisa join di sini seperti itu. Siap. Monggo silakan Pak Roma. Iya, Mas Saiful. Terima kasih sebelumnya. Untuk di BMT Insan Mandiri ini memang pembiayaan sangat luas sekali. Jadi hampir semua kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari anggota ini bisa di-cover oleh produk pembiayaan kita. Baik itu pembiayaan untuk pembelian atau pembiayaan untuk biaya sekolah, konsumtif, atau mungkin untuk modal usaha, semuanya ada di produk di BMT Insan Mandiri. Tapi kebanyakan memang untuk pembiayaan kita itu untuk pembelian konsumtif, seperti pembelian sepeda motor, mobil, atau pembiayaan untuk pembangunan rumah. Kalau sepeda motor dan mobil itu biasanya mungkin kan orang biasa melihat kalau sekelas BMT mungkin ya pembiayaannya paling ya ngurus sepeda motor bekas atau mobil bekas gitu. Kalau teman-teman ada yang pengen yang baru itu kira-kira bisa enggak Mas? Oh bisa, kalau di kita tidak mematok harus baru atau bekas, itu semuanya bisa kita cover. Dan untuk di kita, untuk yang terbaru ini, tenor kita jangka waktu untuk pembiayaan maksimal bisa sampai 5 tahun atau 60 bulan. Jadi bisa untuk meringankan nasabah agar memilih angsuran yang sesuai dengan kemampuan dia. Anggota sesuai dengan kemampuan si anggota ini. Kalau pembelian mobil kan harganya mahal mahal. Terus kalau di jangka waktu yang sedikit
tentunya angsurannya akan lebih besar. Jadi berat. Iya, jadi berat, dan kita bisa pembiayaan sampai tenor sampai 5 tahun untuk pembiayaan. Itu Mas Saiful. Jadi bisa sepeda motor ataupun mobil ya. Kalau sepeda motor dulu ya, itu juga bisa baru tentu ya kita ya. Bisa. Tidak hanya mungkin BMT bisa nggak ya? Itu kan sering kali ketika saya di luar ngopi atau di jajan makan di luar itu kan kadang ada yang bertanya, tempatmu apa ya bisa untuk pembiayaan sepeda motor baru? Sini pengennya baru, tapi namun mungkin bisa nih second ya. Sebetulnya enggak ya. Sebetulnya kita pun juga bisa mengcover yang baru juga seperti itu ya. Iya, bismillah bisa. Baru bisa. Kalau mobil tergantung dari harga mobilnya ya. Iya. Dan apa syarat di kita, syarat wajibnya DP minimal harus 30% dari harga. Dari harga Dari beli. harga belinya. Jadi dari harga barangnya 30% itu harus di DP dulu, kemudian sisanya baru nanti di cover dari BMT seperti itu ya? Iya Mas Saiful, seperti itu. Oke. Mungkin bisa dilanjut tadi untuk mengenai produk-produk kita yang lain? Untuk produk ini dari kita ada yang pertama pembiayaan dengan akad murabahah, ini jual beli pembelian seperti tadi beli mobil atau beli motor atau mungkin beli pembiayaan rumah. Ini bisa di cover dengan murabahah ini. Itu konsepnya seperti apa? Apakah nanti kita dari sini hanya memberikan uang atau nanti ya gimana kalau konsep murabahah itu kita sebagai anggota kita menerima barangnya atau bagaimana itu konsepnya nanti? Kalau murabahah ini konsepnya kan pembelian. Jadi di antara kita dengan anggota ini bukan sebagai pinjam uang, tapi objeknya adalah barang yang dibeli. Jadi misalkan anggota ini pembiayaan sepeda motor, nanti kita yang membelikan sepeda motornya, nanti yang si anggota ini sebagai pembeli motor ini. Jadi anggota beli motor kepada kita. Oke, itu menarik Mas. Jadi ketika nanti anggota pengen sepeda motor itu seperti itu, apakah nanti juga sepeda motor itu bentuk dan rupanya harus manut dari BMT ya, atau nanti anggota juga bisa milih sendiri atau bagaimana Mas? Gitu nek. Di kita anggota harus tahu dulu barangnya. Jadi otomatis itu sesuai dengan pilihan dari anggota ya. Dengan anggota ya. Kebetulan kita kan sudah kerjasama ini, kalau motor bekas, kita sudah kerjasama dealer Alhamdulillah, ya. Jadi banyak dealer yang kerjasama dengan kita. Nanti kalau pembelian sepeda motor ini nasabahnya milih sendiri, anggotanya pilih sendiri. Iya, milih barangnya sendiri gitu ya. Jadi milih, kalau udah mantep itu, baru motor ini kita beli, kita bayar di dealernya, baru kita jual kepada nasabah, ke anggota. Nanti anggotanya ini pembayarannya dicicil tiap bulan. Oke, itu untuk secara teknis ketika itu katakanlah sepeda motor yang second gitu ya, agak rumit, jadi anggota ya ikut memilih barangnya. Tapi kalau mungkin yang baru mungkin lebih simpel mungkin ya Pak ya. Iya. Kan kalau baru kan biasanya hanya Pak saya mau beli sepeda motor hari ini, warnanya ini, speknya ini, itu kan nanti barang sama semua kan baru gitu ya. Iya. Tapi kalau second itu masih sesuai dengan betul-betul si anggota itu pengennya harus tahu ini loh, sepeda motor saya yang saya inginkan itu yang ini Pak, yang seperti ini gitu ya. Jadi prinsipnya memang anggota ini sebelum melakukan pembiayaan harus tahu dulu barangnya. Kalau yang seperti Mas Saiful sampaikan tadi, untuk motor baru akan lebih mudah. Tinggal pilih warna apa, mereknya apa, tipenya apa, kita tinggal callingkan kepada dealer yang kerjasama dengan kita. Clear jadi ya. Itu untuk yang pembiayaan murabah tadi Pak Toto, yang pembelian. Kalau yang pembiayaan mudharabah ini prinsipnya kerjasama. Jadi lembaga sebagai pemilik modal dan anggota sebagai yang menjalankan usahanya. Jadi modalnya dari kita, anggota yang menjalankan usahanya, dan nanti prinsipnya bagi hasil dari modal yang kita berikan kepada anggota ini, hasilnya berapa, nanti bagi hasil antara kita dengan si anggota ini. Prinsipnya ini, jadi prinsipnya ini kerjasama. Prinsipnya kerjasama, nanti bagi hasil. Menarik juga itu ya. Jadi itu mungkin bisa
kita gambarkan, kalau saya kan berkecimpung di dunia komputer seperti itu ya. Iya. Misalkan nanti saya sebagai anggota di sini, wah kebetulan saya pengen buka toko komputer gitu, kemudian saya join dengan BMT Insan Mandiri, kemudian saya minta bantuan untuk diberi suplai modal untuk saya membuka toko komputer seperti itu. Kemudian nanti untuk proses pembagian bagi hasil itu tadi yang mungkin simulasinya bisa sedikit digambarkan benang merahnya seperti itu Pak Roma. Selama ini memang dari anggota dengan lembaga ini kesepakatan awalnya dari hasil usaha ini berapa persen untuk lembaga, berapa persen untuk si anggota ini. Berarti selama ini kebanyakan 50% dari hasilnya, atau mungkin 60% untuk lembaga, 40% untuk anggota, dan ada juga yang 55% untuk lembaga, 45% untuk anggota. Jadi dari modal yang kita tanam itu nanti usaha mereka dapat hasil berapa, kita bagi sesuai persentase, nisbah. Ya, nisbah kesepakatan yang telah kita sepakati sebelumnya. Oke, kalau tadi untuk yang produk sebelumnya tadi kan kita berikan contoh mobil dan motor seperti itu ya. Tadi kan ada DP-nya. Mungkin yang untuk jaminan lain BPKB-nya mungkin di sini seperti itu ya. Tapi kalau yang untuk produk yang ini, untuk mungkin jaminan atau istilah lainnya yang diperlukan itu mungkin ada. Kalau agunan, jaminan kita memang harus ada. Jadi itu sudah menjadi aturan wajib untuk bagi anggota yang membiayaan ke kita. Jadi kalau agunan di kita bisa BPKB dan bisa sertifikat. Jadi masih dua itu, bisa BPKB atau sertifikat. Jadi itu nanti jadi agunan di pembiayaan ini. Oke. Itu untuk jaminan-jaminan seperti itu nanti berlaku di semua produk kita atau hanya di produk-produk tertentu saja? Kalau ini masih semua pembiayaan harus pakai jaminan. Karena jaminan ini bukan berarti kita tidak percaya dengan anggota, tapi ini sebagai kesungguhan hati si anggota ini untuk bekerjasama dengan kita, gitu Pak. Berarti kesungguhan si anggota ini, pengen kerjasama dengan BMT, ya kesungguhannya bisa dilihat dari dia menyertakan agunan itu dalam pembiayaannya. Oke, mungkin bisa saya ambil garis lurusnya atau garis merahnya, mungkin itu bisa disimpulkan bahwasanya ya itulah sebagai bukti dari komitmen anggota kepada lembaga, mungkin seperti itu. Betul sekali Pak Saiful. Oke, mungkin produk-produk yang lain yang masih ada? Ya, produk lainnya ijaroh. Kalau ijaroh ini sewa menyewa. Jadi kebanyakan ini untuk pembiayaan rumah sakit, pembiayaan untuk anak sekolah, masuk sekolah, itu berarti kita biayai dulu rumah sakitnya. Nanti kalau rumah sakit ini ya, misalkan ada anggota untuk biayaan sakit terus butuh biaya, jadi kita biayai dulu pembayarannya untuk rumah sakit. Nanti tinggal si anggota ini nanti dicicilnya kepada kita, menggantinya ujrohnya nanti kepada kita. Ketika sewa dari sistem rumah sakit itu kita beli dulu, kita bayar, tinggal anggota menggantinya kepada kita. Itu apa boleh diasumsikan bahwasanya dana itu adalah dana talangan kepada anggota ketika beliau sedang sakit dan tidak mampu, atau mungkin bisa diasumsikan dengan hal yang lain gitu? Gambarannya seperti itu, tapi sistem proses transaksinya kita menyewa dulu atau menyewa semua sistem rumah sakit itu dengan kita biayai dulu, kita bayar dulu, kita talangi dulu tadi. Nanti berarti si anggota ini nanti tinggal membayarnya kepada kita. Jadi dicicil tiap bulan sesuai kemampuannya gitu Pak. Itu membantu meringankan anggota ketika tiba-tiba mengalami, karena rumah sakit mahal ini Pak. Oke, itu berarti kembali ke dasar yang kemarin ya, bahwasanya memang ya BMT Insan Mandiri itu didasari dengan niat sebagai tolong menolong, ta'awun seperti itu ya. Oke, memang sebetulnya untuk biaya rumah sakit kan juga tidak murah juga sebenarnya. Mungkin dengan adanya program-program seperti ini bisa membantu meringankan beban-beban saudara kita seperti itu ya. Tapi tetap juga kita berharap bahwasanya kita selalu sehat seperti itu Pak. Amin.
Dan Oke. ini Mas Saiful, Iya. salah satu keunggulan di kita ada pembiayaan untuk Yarnen, bayar pas panen. Program baru ini. Program ini. Namanya. Ini kan kebetulan musim sebentar lagi musim panen. Iya betul. Musim panen, terus berpanen musim tanam. Biasanya kalau musim tanam ini Pak Tani ini kan butuh modal ini. Butuh tambahan biaya ya. Biaya untuk beli bibit dan untuk beli pupuk. Terus untuk membayar itu yang tandur itu Pak Toto gitu. Iya. Itu kan butuh biaya. Nah dari kita ada produk Yarnen, bayar pas panen ini tempo 4 bulanan. Berarti pas ketika panen nanti dikembalikan. Oke. Jadi membantu para petani ketika dia kesulitan untuk modal tanam, kita biayai dulu semua. Dari pupuk, bibit semua kita biayai dulu, nanti proses pengembaliannya ketika dia sudah panen. Kalau sudah panen, nanti pengembalian kepada kita bagi hasilnya. Jadi sesuai dengan apa yang dibiayai tadi dan ditambah bagi hasil untuk lembaga. Itu memudahkan untuk Pak Tani ini biar bisa terus berputar, bisa terus tanam, Tidak kebingungan. tidak kebingungan gitu. Tentunya juga setelah terus menanam berarti juga maka kebutuhan untuk kita makan dan sebagainya bisa terpenuhi seperti itu. Karena apa yang kita makan kan juga dihasilkan oleh bapak-bapak petani seperti itu. Kemudian ada yang sedikit menarik tadi menurut saya Mas Roma atau Pak Roma gitu ya. Karena kita juga tidak terpaut umur yang jauh, jadi kadang kita ke bawah suasana di luar manggilnya Mas gitu ya. Seharusnya kan memang Pak seperti itu ya, maaf. Kalau Jadi Om juga boleh. Omnya sekali saja, jangan om ya nanti. Gini Pak Roma. Tadi bayar setelah panen itu kan istilah gitu ya. Jadi tadi dikasih space waktu mungkin kisaran 4 bulan gitu ya. Itu maksudnya setelah 4 bulan itu baru mulai mengangsur atau sebelum 4 bulan itu juga sudah mengangsur seperti produk yang lain? Kalau produk yang lain kan setelah pencairan bulan depan dia sudah mulai mengangsur ke lembaga seperti itu ya. Kalau yang ini tadi mungkin sedikit berbeda, mulai 4 bulannya itu tadi mungkin yang bisa dijelaskan lagi. Ini untuk panen bayar ini memang sesuai kesepakatan kita dengan anggota. Jadi kena kebanyakan untuk anggota yang petani ini dia bisanya mengembalikan kan pas panen tok nih Pak. Panen bisanya membalikan. Jadi kita biayai nanti dari kesepakatan itu, misalkan aku bisanya mengembalikan nek wis panen baru bisa membalikan modalnya, itu ya nggak apa-apa. Nanti selama 4 bulan Pak Tani benar-benar murni, tidak ada yang angsuran. Ketika panen baru dia mengembalikan semua dan bagi hasilnya itu juga ada. Ada juga yang tiap bulan dia nyicil bagi hasilnya, biar nanti ketika panen dia tidak keberatan total bagi hasilnya. Berarti tiap bulan dia nyicil bagi hasil yang Sudah ditentukan itu, nanti 1 bulan pertama, kedua, ketiga dia kasih bagi hasil. Nanti ketika bulan keempat dia panen mengembalikan seluruh modalnya dan bagi hasilnya ketika panen itu. Jadi semua tergantung kesepakatan antara kita dengan anggota, karena setiap anggota ini beda-beda. Kadang aku pengen ini, oh yo iso. Aku pengen ini, oh ini iso. Berarti semua kebutuhan anggota kita berusaha untuk memenuhinya. Oke, jadi memang fleksibel mungkin ya, karena memang diniati dari berdasarkan tahun tolong menolong tadi ya. Nah itu cukup menarik itu bagi saya Pak Toto. Jadi seperti ini, mungkin produk ini ya bayar setelah panen ini tadi, itu kan tentunya untuk disasarkan untuk saudara-saudara kita yang sebagai petani seperti itu ya. Itu nanti juga harus ada jaminannya atau bisa tanpa jaminan? Dari kita memang masih harus pakai jaminan. Tetap harus agunannya ya. Itu tadi bukan kita tidak percaya dengan anggota, tapi ini untuk menunjukkan komitmen anggota, menunjukkan keseriusan anggota bahwa dia benar-benar komitmen dengan pembiayaan ini gitu. Bisa ditunjukkan dengan dia bersedia memberikan agunannya. Oke, ya. Nah selain itu Pak Roma, jadi mungkin kan di luar sana ya, mungkin
yang berminat untuk ambil ini kan juga mungkin banyak gitu ya, bukan hanya petani. Itu nanti kira-kira bisa nggak, misalkan ya saya ada usaha sedikit gitu, punya usaha, wah ini kayaknya kalau saya untuk tambah dana, tambah modal, saya kembangkan ambil produk ini tadi mungkin bisa, mungkin. Nah itu kira-kira bisa nggak itu? Mungkin saya punya toko komputer gitu kan, saya mau butuh sedikit modal lagi, mengikuti atau mengambil produk itu lagi ya untuk tambah modal seperti itu. Jadi ini produk ini fleksibel Pak Toto, tidak hanya buat petani, tapi bisa buat mungkin pedagang atau mungkin pengusaha proyek ini mengerjakan proyek kan. Ya untuk proyek ini kan tidak langsung dananya cair. Jadi biasanya memakai yang ini sistem tempo 4 bulan, 6 bulan atau 3 bulan ini. Dia pakai sistem ini, ketika dana proyeknya cair dia bisa mengembalikan. Jadi proyeknya dia tetap jalan karena modalnya kita supply. Nanti ketika uang proyeknya cair Pak Toto, itu bisa dikembalikan lagi. Atau mungkin pedagang yang butuh modal besar, karena pedagang kadang uangnya tidak langsung muter ketika bulan itu. Jadi muternya mungkin dalam waktu yang lama, seperti pedagang lemari, pedagang perabot itu kan muternya lama. Jadi tidak tiap bulan dia muter, makanya dia ambil yang ini. Jadi ketika nanti dagangannya udah jalan, udah bisa mubeng, dia baru mengembalikan yang modal pokoknya ini. Jadi ini fleksibel, tidak hanya untuk petani, tapi juga untuk bisa pengusaha yang lain. Clear ya. Jadi memang yaitu kenapa dinamakan itu, karena mungkin momennya saat ini kan momennya Pak Tani mulai panen dan akan tanam seperti itu ya. Tapi untuk fungsionalnya, untuk penggunaannya, tetap untuk anggota yang lain tetap bisa pakai seperti itu ya. Jadi tidak hanya Pak Tani, mungkin ya bisnismen yang lain, pengusaha. Mungkin malah bisa itu yang mau mantu itu juga bisa di-cover dengan pembiayaan ini Pak Toto. Karena orang mantu itu kan butuh dana banyak ini. Dan biasanya setelah mantu sumbangannya masuk seperti itu ya. Ini buat mengembalikan modal yang diberikan. Itu bisa cocok banget ini buat yang mantu-mantu ini. Oke. Nah itu kalau mantu kan dia temponya nggak terlalu panjang, nggak sampai 4 bulan seperti itu Pak. Paling 1 bulan. Itu nanti bisa Pak. Kan produk tadi kan kita sampaikan di awal kan space waktunya sekitar 4 bulan seperti itu. Kalau misal dilunasi sebelum waktu 4 bulan itu bisa. Ini kan sesuai dengan kebutuhan anggota. Misalkan mantu ini paling kebutuhan 1 bulan. 1 bulan bisa. Jadi menyesuaikan kebutuhan anggotanya. Mungkin Pak Toto kalau mau mantu ini bisa dibiayai BMT dulu. Nanti setelah rampungan baru dijual. Ya, mantap itu. Mungkin ada produk-produk yang lain dari pembiayaan kita? Kalau pembiayaan memang akad-akadnya paling banyak yang dipakai itu Pak Mas Saifulan. Yang pertama mudharabah, ijarah sama multi jasa. Tapi masih semua kebutuhan masyarakat ini bisa kita cover. Yang penting nanti kesepakatannya di awal seperti apa gitu pada prinsipnya. Maksudnya cover itu kita bantu seperti itu ya? Kita biayai. Yang penting nanti kesepakatan di awal seperti apa. Selama itu dalam kutip atau dalam konteks normatif yang sesuai dengan syar'i seperti itu ya. Siap. Mungkin saat ini pembiayaan yang paling ramai di kita? Paling ramai memang untuk pembiayaan kebutuhan kendaraan. Karena sekarang itu anak-anak SMP udah naik motor semua. Harus punya skill. Jadi satu rumah itu motornya minimal 2. Dan sudah menjadi kebutuhan pokok di kendaraan, jadi kebutuhan pokok di bapak ibu anak ya. Iya. Jadi maka kebutuhan pembiayaan kendaraan bermotor ini sangat ramai sekali di kita. Untuk pembiayaan seperti itu gimana Pak? Apa itu nanti namanya juga harus nama yang memakai atau boleh nama orang tuanya atau? Kalau pada prinsipnya memang kalau misalkan anak sekolah itu kan belum boleh melakukan pembiayaan. Itu biayaannya masih orang tua. Jadi orang tua yang mengajukan pembelian sepeda motor
meskipun yatim, motornya untuk keperluan anaknya. Iya. Jadi tetap orang tuanya itu Mas. Kalau cas sekolah itu anak sekolah. Ya, betul. Untuk pembiayaan itu kita harus gimana ya? Menjadi anggota lama sekian tahun dulu atau berapa bulan dulu untuk bisa menikmati pembiayaan kita, atau bagaimana? Kita masuk langsung bisa mendapatkan produk pembiayaan tersebut, atau kita harus kita daftar sebagai anggota di PMT Insan Mandiri dulu nih, setelah sekian bulan atau sekian tahun Untuk utang. baru boleh utang atau boleh pembiayaan seperti itu. Ini apa? Kita kan ini badan hukumnya koperasi Pak Tony. Iya. Jadi kita hanya melayani anggota. Dan ketika tidak anggota Tidak terlayani, tidak bisa kita layani gitu. Dan ini bukan berarti apa masyarakat atau calon anggota ini harus menunggu lama, karena syarat menjadi anggota untuk kita itu kita permudah Pak Toto. Iya. Kita permudah. Simpel. Cuman apa terdaftar sebagai buku anggota, cap jempol, dan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, itu sudah menjadi anggota kita, dan dia sudah mempunyai hak untuk memakai layanan pembiayaan kita. Oke. Simpanan pokok dan simpanan wajib tadi mungkin bisa dijelaskan berapa juta masing-masingnya, nominalnya seperti Kalau itu. simpanan pokoknya cuma sedikit, cuma 10.000. Itu 10.000. Iya. Awal jadi anggota. Jadi masuk menjadi anggota cuma bayar 10.000 simpanan pokok itu. Itu sudah menjadi anggota dan menjadi simpanan wajib Rp3.000. Oke, sebentar, itu menarik. Kemudian syarat untuk menjadi anggota, apakah dia harus punya KTP dulu atau harus domisili di orang sini atau bagaimana? Kalau syarat menjadi anggota harus memang mengisi form anggota, Iya. menyertakan KTP dan mendaftar di kantor kita, atau mungkin mendaftar di teman-teman kita yang ada di lapangan. Itu nanti di situ cap jempol kiri dan tanda tangan membayar simpanan pokok, simpanan wajib, itu nanti sudah menjadi anggota kita. Domisili di Jawa Tengah. Ya. Oke. Dan yang harus digarisbawahi, untuk lembaga kita masih domisili di Jawa Tengah. Karena izin atau badan hukum kita Di masih Jawa Tengah. secara Jawa Tengah seperti itu ya. Tidak nasional. Walaupun nanti ada Nasional. Ya. Oh belum, insya Allah kita akan berproses ke sana. Walaupun mungkin katakanlah seperti ini ya. Oh, untuk BMT Insan Mandiri itu kantornya ada di beberapa titik, tapi katakanlah misalkan di titik Kabupaten Klaten atau Kabupaten Purwodadi, itu di sana belum ada kantor kita, tapi orang sana mau mengajukan ke menjadi anggota di kita, itu boleh, bisa ya. Bisa. Selama masih Jawa Tengah. Masih Jawa Tengah seperti itu ya. Gitu. Oke, mungkin sebelum kita closing pada kesempatan kali ini, ada closing statement mengenai program-program pembiayaan dari kita itu. Baik, saya tak nambah melengkapi Bang Roma. Jadi begini, pembiayaan itu menjadi ruh pergerakan ekonomi. Ya. Jadi termasuk akan dipertimbangkan ini faktor, biasanya disurvei Pak. Satu yang kita survei itu adalah karakternya baik gitu. Kemudian ini menarik ini Pak Tok. Iya. Jadi mungkin kan Iya. anggota-anggota atau teman-teman yang ada di luar sana, ketika nanti mengajukan pembiayaan kan, biar nanti lolos atau ACC enggak, itu nanti saya harus bagaimana ya? Saya Ya. harus menjadi orang kriteria yang seperti apa biar bisa lolos seperti itu. Baik, amanah gitu aja. Baik dan amanah serta jujur. Jadi nanti setelah baik, kemudian kalau usaha ya dilihat sektor realnya. Sebenarnya kalau itu untuk usaha kecil menengah itu yang dilihat usahanya. Nah, usahanya dulu real enggak, baru kita bicara agunan. Padahal tidak 3 item. Orangnya baik, agunannya ada, dan sektor realnya ada. Kalau usahanya fiktif ya kita berpikir ulang, gitu loh. Jadi kita mempertimbangkan Iya, juga iya, daya kemampuannya untuk Tuh. setiap bulannya mengembalikan itu. Iya. Artinya sektornya jalan enggak? Gitu Bisnis loh. usahanya itu Iya. betul jalan enggak seperti itu? Ada enggak? Ada aja enggak ada. Yang disuruh itu usahanya temennya gitu. Apa seperti itu juga pernah ada Pak Roman? Wah. Jadi ya tetap orang yang nakal ada ya. Oknum nakal itu di mana-mana ada. Ya. Jadi saran saya khususnya teman-teman yang UMKM yang ada di Surakarta, ada di misalnya Sragen, Karanganyar, Boyolali dan daerah lain, kalau berkenan untuk mengembangkan usaha silahkan datang ke kami ya. Di mana saja Bang?
Sementara kita ada di Gemolong, terus cabang Gondangrejo, terus ada di cabang Sukodono, Simo, terus cabang di Masaran, cabang Kebak Kramat, cabang Ngemplak di Iya. Markasi Haji, dan Iya, cabang iya. Simo. Iya. Ada 7 berarti ya. Ya. 7 cabang. Jadi satu statement saya begini, yakinlah bahwa BMT Insan Mandiri ini kan namanya insan mandiri. Kami ingin sebenarnya ta'awun, membuat teman-teman ini mandiri. Mandiri dalam apa? Oh, dalam ekonomi kreatif, dalam usahanya. Yang kedua, ketika kita belum mandiri, kita butuh pembiayaan. Oke, kita biayai. Nanti kalau sudah mandiri, uangnya banyak, silahkan simpanan berjangka, atau mungkin uangnya dipakai temennya lagi untuk kegiatan usaha bersama dengan konsep musyarakah atau apa. Jadi kata kuncinya untuk sukses itu tidak sendiri, harus berjamaah, harus tim, tetap, gitu. Kalau sendiri namanya bujangan. Dan itu berat. Itu Pak. Jadi terima kasih atensinya agar senantiasa eksis dengan BMT Insan Mandiri. Bang Roman, barangkali closingnya apa temanya? Kalau boleh saya menambah sedikit, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang menyimak kita ya. Jadi mungkin nanti sekiranya itu setelah teman-teman ini mengajukan salah satu produk pembiayaan gitu ya, mengajukan pembiayaan ke lembaga kita, ke BMT Insan Mandiri, itu nanti prosesnya itu seberapa lama sampai dengan bisa cair, katakanlah seperti itu. Ini tahapannya itu ya, tahapan dari pengajuan pembiayaan ini. Jadi dari calon anggota ini datang ke kantor bisa, atau mungkin menghubungi teman-teman kita yang di lapangan. Itu nanti melengkapi persyaratannya. Syarat mengajukan pembiayaan yang pertama fotokopi KTP suami istri, fotokopi surat nikah, fotokopi KK, dan fotokopi agunan. Nek BPKB ya BPKB dan STNK-nya. Kalau sertifikat berarti sertifikat dan PBB yang terbaru. Itu difotokopi semua, nanti dibawa ke kantor bisa, dititipkan kepada teman kita yang di lapangan juga bisa. Nanti setelah di kantor, nanti mendaftar di CS kita untuk pengajuan pembiayaan. Setelah itu tentunya dari datanya ini kita analisa dulu sebentar di kantor. Kalau kelengkapan datanya sudah lengkap, baru kita sowan ke anggota ini, calon anggota ini. Sowan ke calon anggota ini, di sana kita survei, baik dari survei usaha, survei semuanya, kelayakannya. Misalkan dari survei ini nanti sudah datanya sudah lengkap, ke kantor kita analisa lagi. Di analisa ini misalkan ACC dan layak untuk kita biayai. Paling maksimal prosesnya ini cuman paling lama itu cuma 3 hari. Dalam hitungan hari tetap gitu Pak ya. Tidak sampai hitungan minggu ataupun bulan ya. Kita prosesnya cepat karena kebutuhan dari masyarakat ini pengennya juga cepat Pak. Siap. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan masyarakat itu Pak. Oke, sebentar, tadi ada yang menarik ini Pak Roma. Tadi kan syarat-syaratnya itu sudah dipaparkan 1, 2, 3 dan semuanya seperti itu. Tadi kan ada yang untuk KTP suami dan istri gitu. Nah itu kan kalau yang sudah menikah gitu. Sedangkan kalau yang mungkin masih lajang tapi dia ingin buka usaha mandiri seperti itu kan butuh pembiayaan juga. Nanti kan belum punya istri gitu, katakanlah seperti itu. Itu nanti apa boleh pinjam KTP tetangganya atau gimana? Kalau kata Pak Toto tadi masih bujangan seperti itu. Kalau yang menjadi syarat sahnya seseorang melakukan perjanjian itu kan syaratnya pertama harus pernah menikah. Pernah menikah, dan kalau laki-laki minimal harus usia 19 tahun. Tapi ini kalau usianya 19 tahun ini kan masih kecil ini. Masih mungkin masih labil. Makanya dari kita mensyaratkan harus menyertakan orang tua sebagai pendampingnya. Jadi persetujuan orang tua harus kita dapatkan dulu dalam si anak ini melakukan pembiayaan. Jadi pertama memang dari aspek hukum harus terpenuhi, dan dari aspek secara
administrasi juga harus terpenuhi, dan juga aspek secara ini sosiologisnya. Iya. Nek anak melakukan pembiayaan, berarti orang tuanya harus tahu, harus tahu dan harus menyetujui. Oke, saya tetap harus menyetujui orang tua ya. Bisa ketika memang belum KTP suami istri belum ada, boleh lah nanti orang tuanya gitu. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Roman dari teman kita. Ketika itu nanti untuk jaminan tadi kan BPKB atau sertifikat itu tidak punya gimana nih kata-katanya? Oh, maksudnya gini sepertinya. Apa itu sertifikat atau BPKB itu bukan miliknya sendiri. Kalau saya simpulkan seperti itu. Itu milik dari saudaranya atau kakaknya gitu. Atas nama juga kakaknya. Sertifikat atau BPKB itu atas nama kakaknya seperti itu. Apa bisa itu nanti? Yang pertama, yang paling utama dan prinsipnya jaminan harus milik sendiri. Iya. Tapi kalaupun misalkan milik orang lain, itu harus atas persetujuan pemiliknya. Pemilik jaminan tadi ya? Pemilik jaminannya. Kalau misalkan sertifikat yang atas nama wajib harus tanda tangan. Kalau BPKB, kalau BPKB ini kan pemiliknya siapa? Karena BPKB ini banyak yang belum atas nama sendiri. Jadi kalau BPKB ini yang penting pada prinsipnya yang atas nama harus tanda tangan. Karena itu harus menunjukkan persetujuannya. Oke, jadi tetap bisa kita cover, tapi dengan syarat pemilik atau pemegang nama tadi dia juga turut untuk tanda tangan juga seperti itu ya. Baik itu untuk sertifikat tanah ataupun BPKB kendaraan bermotor seperti itu ya. Tetap sama-sama bisa, dan tetap nanti pemilik nama datang ke kantor untuk tanda tangan bahwasannya menyetujui bahwa surat-suratnya tadi dipinjam oleh saudaranya untuk pengajuan di sini seperti itu ya. Iya. Oke, mungkin ini sudah cukup panjang Pak Roma dan Pak Toto. Mungkin sebelum kita tutup, bolehlah untuk closing statement terlebih dahulu Pak Roma. Pak Roma saja. Jenengan apa? Oh ya, baik. Jadi begini, terima kasih kepercayaannya kepada KSPPS BMT Insan Mandiri Jawa Tengah. Kalau misalnya mungkin ada sesuatu yang misalnya tanda tanya, silahkan konfirmasi ke kantor. Kalau tidak jelas, silahkan datang ke kantor. Kadang mungkin ada oknum yang beda lembaga, seringkali provokasi negatif. Tidak apa-apa, biarin saja. Tetapi yakinlah kami tetap positive thinking untuk bermitra dan mengembangkan lembaga ini menjadi lembaga publik umat yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Gitu, Pak Roman, nambah? Nek kami tunggu pengajuan pembiayaan jenengan. Nanti kami siap memenuhi segala kebutuhan Anda. Amin. Itu aja Mas Saiful. Siap. Oke, sebelumnya kita aturkan terima kasih kepada Pak Roma dan juga Pak Toto. Pada kesempatan kali ini sudah mau hadir untuk menjadi narasumber kita untuk membahas produk pembiayaan apa saja yang ada di BMT Insan Mandiri seperti itu. Dan sebelumnya saya akhiri, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak channel kita di podcast iman kita Insan Mandiri. Semoga sedikit informasi dari kita bisa memberikan sedikit informasi kepada teman-teman di luar sana. Terima kasih atas waktunya sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.